Semeton, Buleleng, saksikan Bikom, Bincang Komunikasi, sebuah program dari Pemka Buleleng melalui Dinas Kominfo yang akan mengulik topik terkait pembangunan dan kemajuan Bumi Panji Sakti dari narasumber yang terpercaya. Satu episode setiap minggunya. Stay tune di channel YouTube Pemka Buleleng. Bikom, Bincang Komunikasi. Halo sahabat Buleleng, berjumpa kembali dalam Bikom, Bincang Komunikasi, sebuah podcast program dari pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Dinas Kominfo Santi yang mengulik topik tentang pembangunan di Bumi Panji Sakti. Kali ini bersama saya Dewi Lestari, dan pada episode kali ini kami sudah menghadirkan narasumber dari Perumda Tirta Hita Buleleng. Langsung saja kita sapa Bapak Made Lestariana SE. Apa kabar Bapak? Baik, Terima kasih sudah berkenan hadir di podcast Bikom ini Bapak, dan kami sudah menyiapkan banyak sekali pertanyaan untuk Bapak yang akan menjawab rasa penasaran sahabat Buleleng tentunya. Baik sahabat Buleleng, langsung saja kita akan menanyakan nih Pak, yang pertama, bagaimana sih Pak Perumda Air Minum Tirta Hita Buleleng ini memastikan pasokan atau ketersediaan air bersih Pak untuk masyarakat di Buleleng ini khususnya? baik. Yang pertama, izinkan saya mengaturkan langsung ke arah Punjali Umat. Om Swastiastu. Swastiastu. Puja dan puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadapan Ide yang Dewasa, Tuhan Yang Maha Esa. Pada hari yang berbahagia ini, kami diberi kesempatan untuk bisa hadir di Bikom, ya betul. Bincang Komunikasi, Iya betul. yang dilaksanakan oleh Dinas Kominfo Santi Kabupaten Buleleng. Dan tentunya sebuah kehormatan untuk bisa menjadi narasumber di acara ini. Dapat kami sampaikan bahwa Perumda Air Minum Tirta Hita Buleleng merupakan BUMD yang dibentuk oleh pemerintah Kabupaten Buleleng guna melaksanakan tugas khususnya di dalam hal penyediaan air minum bagi masyarakat di Kabupaten Buleleng. Sebagai BUMD, kita memiliki 3 fungsi. Yang pertama itu adalah menyelenggarakan kemanfaatan umum, kemudian yang kedua mendorong perekonomian daerah, kemudian yang ketiga tentunya menghasilkan laba untuk sebagai kontribusi kita nanti ke dalam pendapatan asli daerah. Nah, kami di Perumda Air Minum Tirta Hita Buleleng sebagai BUMD Air Minum itu memiliki visi menjadi salah satu perumda air minum terbaik di Indonesia, yang sehat, mandiri, inovatif, lestari, dan etika berlandaskan Trihita Karana. Kami juga menjabarkannya di dalam 5 misi. Yang pertama, menyediakan air minum yang memenuhi kuantitas, kualitas, dan kontinuitas yang dapat dipertanggungjawabkan dengan pelayanan prima. Kemudian yang kedua, menghasilkan kinerja terbaik sehingga memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. Kemudian yang ketiga, melakukan pengelolaan secara profesional dengan pemanfaatan teknologi tepat guna kemajuan perusahaan. Kemudian yang ketiga adalah mengelola usaha secara profesional dengan teknologi tepat guna serta prinsip-prinsip manajemen yang berwawasan global. Kemudian misi kita yang keempat adalah ciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan kesejahteraan yang memadai bagi manajemen dan karyawan. Misi kita yang kelima adalah berbakti kepada Tuhan, menjaga hubungan yang harmonis dengan seluruh stakeholders, serta berperan aktif dalam upaya pelestarian lingkungan dan sumber daya air. Nah, dari 5 misi itu tentunya kita jabarkan di dalam beberapa program kegiatan, yang utamanya kami tuangkan di dalam 10 program prioritas sesuai dengan misi yang ada. Untuk misi yang pertama di bidang pelayanan air minum, penyediaan air minum yang memenuhi kuantitas, kualitas, dan kontinuitas, kami melaksanakan optimalisasi terhadap sumber air existing. Kemudian yang kedua dapat kami sampaikan bahwa
kami melakukan upaya pemasangan booster pump. Jadi untuk menambah tekanan air di ujung-ujung pelayanan kita yang terkendala dari sisi tekanan, sehingga memenuhi standar tekanan 0,7 bar. Nah, kemudian program strategis kita yang ketiga itu adalah hubungannya dengan peningkatan cakupan layanan melalui peningkatan sambungan pelanggan, di mana tahun 2024 ini kami mentargetkan penambahan 3.000 sambungan rumah yang baru. Kemudian upaya kita yang keempat adalah intensifikasi penagihan. Jadi intensifikasi penagihan tentunya melalui pengembangan daripada service point dan online payment point, sehingga kita harapkan dari sisi efisiensi penagihan tentunya kita bisa di atas 90%. Kemudian berikutnya adalah yang kelima, yakni kerjasama dalam hal pembangunan spam. Jadi pembangunan spam ini tidak bisa kita lakukan sendiri, perlu kolaborasi baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dari Perumda, termasuk juga dari masyarakat juga. Kerjasama dalam pembangunan spam ini kita wujudkan dengan seperti contoh, kalau dengan masyarakat pada saat pembangunan infrastruktur spam di beberapa perumahan. Jadi kita kerjasama dengan pengembang. Kemudian kalau dengan kapasitas air yang tersedia, itu kita kerjasama dengan beberapa subak. Kemudian juga kita kerjasama dengan BUMDes, kerjasama juga dengan Desa Adat. Kita ada beberapa kerjasama yang kita lakukan dalam rangka untuk penyediaan spam. Nah, kemudian program kita strategis yang keenam adalah dalam hubungannya dengan peningkatan kepuasan pelayanan. Jadi tentunya kita melakukan upaya dengan melaksanakan survei kebutuhan nyata dan survei kepuasan pelanggan untuk kita mengetahui, mendapat umpan balik, sehingga apa yang akan kita laksanakan tentunya berdasarkan hasil survei. Nah, berikutnya adalah upaya kita di dalam peningkatan teknologi dan sistem informasi. Jadi karena sekarang dengan trennya digitalisasi, tentunya itu yang harus kita lakukan pada saat ini, khususnya yang kita sudah tuangkan di dalam RK kita tahun 2024. Kemudian berikutnya adalah yang ke-8, itu hubungannya dengan program peningkatan kompetensi pegawai. Jadi diklat pegawai, di mana ini juga merupakan salah satu indikator kinerja kita di dalam peningkatan kompetensi pegawai. Kami memprogramkan setiap pegawai dalam 1 tahunnya harus dapat mengikuti diklat. Diklat ya? Diklat internal ya Pak ya? Pelatihannya bisa internal, mengundang narasumber, atau kita bisa mengikuti kegiatan-kegiatan diklat yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga diklat. Baik. Nah, kemudian yang ke-9 juga upaya kita untuk peningkatan kesejahteraan daripada pegawai dengan menanamkan peningkatan daripada etos kerja, soft skill dari karyawan. Jadi ini senantiasa harus kita gelorakan, karena kita menyadari bahwa sukses daripada organisasi ini sangat ditentukan oleh SDM-nya. Makanya upaya peningkatan kompetensinya terus kita lakukan. Kemudian program strategis kita yang 10 adalah hubungannya dengan peningkatan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, atau disingkat DJSLP, atau yang lebih keren kalau di swasta disebut dengan CSR, Corporate Social Responsibility. Nah, itu yang dapat kita sampaikan di dalam upaya kita untuk peningkatan pelayanan kita, kemudian juga peningkatan daripada kinerja performa daripada perusahaan, di mana di tahun 2023 kemarin kita Perumda Universitas Ita Buleleng itu sudah meraih penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri. Untuk yang pertama kalinya diadakan oleh Kementerian Dalam Negeri kemarin, itu kita mendapat BUMD Award peringkat pertama. Untuk BUMD air minum sedang. Jadi karena kita berada di jumlah pelanggan dari 30.000 sampai dengan 100.000. Jadi itu kita masuk kelompok sedang. Nah, tentunya ini sebuah hal yang harus kita menjadi pelecut semangat kita untuk mempertahankan prestasi.
dengan senantiasa terus melakukan upaya-upaya untuk peningkatan pelayanan, peningkatan kinerja, kemudian juga menjaga performa daripada perusahaan, senantiasa terus melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak, baik pemerintah, badan usaha swasta, termasuk juga nanti dengan badan usaha milik desa, dan komponen masyarakat yang lain. Nah, secara umum upaya kita hubungannya dengan tanggung jawab tadi yang ditanya menyangkut tentang penyediaan air minum. Iya, betul. Jadi ketersediaan hubungannya dengan suplai air bersih. Jadi dapat kami sampaikan bahwa terkait dengan pelayanan penyediaan air minum di Kabupaten Buleleng, kita hanya menyediakan pelayanan air minum itu di 68 desa kelurahan. Dari 148 desa kelurahan yang ada di Kabupaten Buleleng, kita hanya di 68 desa dan kelurahan. 68 Ya, desa. selebihnya justru 80 desa dan kelurahan itu dilaksanakan swakelola oleh desa, baik melalui PAM desanya, BUMDesnya, termasuk dari kelompok masyarakat. Kita sebenarnya sebagian di bawah 50% ya, mungkin ya, kalau persentasekan 68 desa dari 148, ya 40%-an ya, 40% kita ya, Pak, ya. yang kita layani, dan tentunya kita harus menjamin ketersediaan daripada debit air untuk memberikan pelayanan. Sekaligus juga dapat kami sampaikan bahwa saat ini dalam hal debit sumber air, kita saat ini mengelola itu sumber kita sebanyak 15 titik mata air, kemudian kita ada 44 sumur. Jadi, ya, baik sumur dangkal maupun sumur dalam. Jadi 15 titik mata air itu dengan air permukaan 2 titik, yakni dari Sepamburana dan dari sumur itu ada 44 tersebar di Kabupaten Buleleng. Dengan kuantiti untuk gravitasi, secara gravitasi itu sebanyak 118 liter per detik, kemudian yang air permukaan itu 55 liter per detik, dan dari pompa itu 685 liter per detik. Kalau dipresentasekan, yang melalui pompa itu 80%. Jadi yang gravitasi cuma 20%. Jadi tentunya dengan sistem yang perpompaan 80% itu akan menyebabkan dari sisi pengelolaan itu besar di biaya Listriknya, Pak. ya, di mana biaya listrik komponen biaya terbesar itu setelah daripada biaya pegawai. Nah, kemudian berikutnya baru biaya operasional dan pemeliharaan. Nah, itu struktur dari kita. Sebenarnya dengan kapasitas yang saat ini kita kelola, totalnya itu 858 liter per detik, itu sudah sangat mencukupi untuk pelanggan kita saat ini yang sejumlah 63.000 lebih. Ya. Di Buleleng ya, Nah, Pak, ya. jadi pelanggan kita saat ini 63.000 dengan kapasitas 858 liter per detik itu sebenarnya sudah cukup. Karena idealnya 1 liter per detik itu adalah untuk 100 pelanggan. Berarti kalau kita kemampuan dengan 858 liter per detik itu setara untuk meladeni 85.000 pelanggan. Nah, saat ini kita baru meladeni 63.000 pelanggan, sehingga masih ada idle dari kapasitas kita. Namun yang menjadi kendala, sistem kita penyebarannya tidak merata. Jadi di satu daerah kapasitasnya ada idle, di satu tempat itu defisit. Nah, ini karena kapasitas ini penyebarannya tidak merata di semua wilayah pelayanan. Karena bentangan wilayah pelayanan Buleleng kan sangat luas kita. Ada di daerah berbukit kita kan, topografi kita adalah berbukit kan, dengan luas wilayah yang cukup besar. Kabupaten Buleleng kan 1/4 dari Pulau Bali. Nah, tentunya itu akan menjadi kendala di dalam hal penyediaan air minum. Terlebih kita dari sumber yang kita tadi disampaikan itu 44 berupa sumur, dan tentunya belum semua dengan sistem gravitasi perpompaan. Nah, ini tentunya akan menyebabkan terjadinya gangguan layanan, khususnya pada waktu beban puncak pemakaian di pagi dan sore hari, dan khususnya di musim kemarau. Nah, itu yang terjadi terkait dengan kesiapan kita di dalam mensuplai air bersih atau air minum bagi masyarakat di Kabupaten Buleleng. Terkait sumber airnya sendiri, Pak, bagaimana kualitas dari air yang dihasilkan dari sumber-sumber air yang tadi Bapak sebutkan itu? Apa perlu pengolahan lagi atau gimana, Pak? Dari kualitas air kita secara umum itu memenuhi syarat air minum.
Baik. Jadi dari sumbernya aja sudah memenuhi syarat air minum karena kita sumber airnya kan dari mata air dan dari sumur dalam. Baik. Jadi dari sumbernya kita uji kualitasnya berdasarkan Permenkes itu sudah memenuhi syarat air minum. Tinggal bagaimana kita menjaga sumber itu dalam proses pendistribusiannya sampai dengan ke pelanggan kualitasnya tetap terjaga. Baik. Nah itu yang utamanya kita karena dari sumbernya sudah Bagus, standar sudah Permenkes pasti. untuk kualitas air minum. Nah sekarang bagaimana kita menjaga pendistribusiannya sampai dengan ke pelanggan tetap aman. Nah itu yang upaya yang kita lakukan. Di dua sumber kita dari sisi kualitas air bakunya itu masih sedikit ada kendala juga. Makanya kita ada treatment di dua sumber kita, yakni di Grogga ada satu sumber bor kita itu kita lakukan treatment sedikit dengan aerasi dan tentunya dengan filtrasi. Kemudian kita lakukan juga salah satu sumber air kita yang ada di Pencesari. Biasanya di sini sumber-sumber air khususnya sumur dalam yang posisinya dekat dengan daerah pegunungan, khususnya Gunungan Berapi ya. Jadi itu yang rentan dari sisi kualitas airnya. Kalau dari mata air kualitas air kita pasti terjamin itu. Sudah terjamin, Pak. Sudah Ya, kualitas air minum, air siap minum ya sesuai Permenkes. Malah kalau dari sisi sumber mata air kita yang dari Mumbul dan dari daerah atas itu dari Pangkung Dalam itu salah satu kualitas air terbaik yang ada, sehingga kita dideklarasikan waktu tahun 99 oleh Menteri Kesehatan itu salah satu PDAM waktu itu yang mampu menyediakan air siap minum ya. Jadi tentunya masyarakat tidak usah ragu dengan kualitas air minum yang kita distribusikan, karena di samping dari sumbernya sudah memenuhi Permenkes kesehatan, dari sisi pengelolaannya juga kita jamin selama ini dengan melakukan pengawasan terhadap kualitas air sesuai dengan standar Permenkes. Jadi senantiasa kita lakukan pengambilan sampel, lakukan pemeriksaan kualitas, baik di lab kesehatan di Kabupaten Buleleng maupun lab di provinsi kita lakukan secara rutin, termasuk di lab internal kita juga di Perumda. Oke, baik Bapak. Kemudian kalau misalnya terjadi perubahan iklim nih Pak, seperti sekarang musim hujan, apakah itu juga mempengaruhi kualitas sumber air dan bagaimana strategi dari Perumda Titahita Buleleng niki Pak? Kalau dari sisi kualitas air, karena saat ini kita kalau khususnya dari mata air itu aman. Aman, walaupun Ya, musim penghujan ya Pak ya? Musim penghujan, Oke. musim kemarau aman, karena kita dari mata air yang sudah kita proteksi di dalam suatu bangunan yang namanya brown catering. Baik. Jadi kita proteksi. Yang terkendala itu adalah kalau dari sumbernya itu adalah air permukaan. Itu kalau musim hujan, seperti yang dialami oleh Perumda Air Minum kita, Denpasar, Badung, itu di musim hujan kadang-kadang kekeruhannya sampai di atas ambang batas, sehingga pelayanannya sampai berhenti seminggu. Pernah tuh di Denpasar sampai seminggu pelayanannya berhenti. Iya. Karena kekeruhannya dari sumber airnya itu karena merupakan sungai kan, kekeruhannya sangat luar biasa, coklat sekali gitu. Itu tapi kalau kita secara umum tidak terpengaruh cuaca musim, karena kualitas air kita itu bersumber dari mata air dan sumur dalam yang tentunya sudah sangat terproteksi. Itu kita ada membarukan sumber air permukaan yang kita beli dari UPT PAM Bali, itu dari Spamburana, Waduk Titapularan. Nah, itu rawan tentunya terjadi penurunan kualitas pada saat musim penghujan. Namun itu kan sudah dilengkapi dengan treatment yang cukup bagus juga oleh UPT PAM Bali. Jadi itu pengelolaannya kan di luar kita. Kita hanya sebagai konsumen saja, kita menerima pasokan dari UPT PAM Bali. Baik. Jadi kita di situ beli per kubik kepada UPT PAM Bali. Oke, baik. Tadi kan terkait dengan kualitas airnya nih Pak. Nah, sekarang bagaimana sih strategi Bapak itu untuk penyaluran airnya seperti tadi Bapak sempat sampaikan itu kan ada terkait dengan topografi di Buleleng ya Pak ya yang berbukit-bukit seperti itu. Bagaimana Pak strateginya untuk di dataran rendahnya airnya tetap besar, yang di atas juga bagus untuk airnya, penerimaan airnya gimana nih Pak strateginya Pak? Jadi karakteristik air itu kan seperti itu. Dia air itu mengalir dari yang tinggi ke rendah. Rendah, baik. Nah, kemudian air itu di dalam jaringan pipa itu akan mengisi yang rendah dulu, yang di bawah dulu. Sehingga kendalanya sebenarnya ada pada yang
daerah yang tinggi. Baik, baik. Nah, daerah yang tinggi. Nah, ini akan terjadi kendala khususnya pada saat waktu beban puncak pemakaian. Pada saat semua pakai air dalam waktu yang bersamaan. Semua ngidupin keran, nanti yang di daerah ketinggian pasti ada kendala. Ya, karena yang di bawah dulu diisi. Kalau yang di bawah semua pada buka full, nah yang di atas pasti akan terjadi gangguan. Nah, Oke. itu dari sistem kita. Nah, upayanya yang kita lakukan adalah dengan pemasangan booster pump untuk menambah tekanan. Itu sudah kita lakukan. Sekarang sudah ada 10 titik booster pump yang kita pasang dalam rangka untuk menjaga pelayanan. Seperti di Penarukan, kemudian di Panji Asri, itu kita pasang di Hanakan, itu kita pasang booster pump dalam rangka untuk meningkatkan tekanan air ke pelanggan kita yang paling ujung, khususnya yang berada di ketinggian. Ketinggian ya Pak ya, oke baik. Bapak sebelumnya kan tadi sempat menyampaikan tentang bekerja sama dengan perusahaan swasta dan juga BUMDes ya Bapak ya. Dan juga kami di sini mewakili Dinas Kominfo Santi mengucapkan terima kasih Bapak atas sponsor supportnya ya Pak ya atas air minumnya ini, terima kasih. Dan sahabat Buleleng, Bikom secara resmi akan disupport oleh Perumda Tirta Buleleng dengan penyediaan air mineral ya Buleleng ya Bapak ya, terima kasih kami ucapkan. Dan Bapak masih ada beberapa pertanyaan yang sudah kami siapkan, tapi kita jeda dulu, kita buat sahabat Buleleng penasaran. Kami akan kembali sesaat lagi. Halo Semeton, Buleleng, saksikan Bikom, Bincang Komunikasi, sebuah program dari Pemka Buleleng melalui Dinas Kominfo Santi yang akan mengulik topik terkait pembangunan dan kemajuan Bumi Panji Sakti dari narasumber yang terpercaya. Satu episode setiap minggunya. Stay tune di channel YouTube Pemkab Buleleng. Bikom, Bincang Komunikasi. Sahabat Buleleng, kembali lagi dalam Bikom Bincang Komunikasi dan masih bersama Bapak Made Lestariana. Tadi saat jeda nih saya sempat ngobrol-ngobrol di balik layar tentunya, tapi sekarang on cam ya Pak ya. Bapak, sebelum kita ke topik tentang pendistribusian air, saya mau tanya dulu Bapak, selain di Perumda ini, aktivitas saat ini apa Pak? Baik, dari sisi aktivitas tentunya banyak yang kita lakukan ya. Di samping yang utamanya kan bekerja di Perumda Air Minum untuk menyediakan air minum bagi masyarakat. Jadi aktivitas saya cukup padat sebenarnya, cukup banyak. Ya, keseharian di samping bekerja, saya juga senang olahraga. Jadi aktivitas saya di waktu senggang pasti olahraga, saya isi dengan olahraga, khususnya olahraga pingpong, tenis meja, di mana selama ini merupakan olahraga yang saya tekuni dari kecil. Dan saya juga bekerja di Perumda ini juga karena pingpong. Karena pingpong Pak ya. Oke. Jadi saya direkrut di Perumda itu dulu karena prestasi olahraga. Jadi karena prestasi olahraga saya direkrut, termasuk saat ini juga saya aktif sebagai ketua umum PT MSI, Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia untuk Kabupaten Buleleng. Baik, Ya, luar biasa. sehingga Oke. aktivitasnya ya di situ. Kalau nggak ada di kantor, saya pasti adanya di GOR. Gitu aja. Kalau nggak ada di GOR, baru di rumah ya. Di rumah juga aktivitas saya cukup padat karena saya keseharian juga sebagai prajuru di Desa Adat, kemudian di Banjar Adat, termasuk juga di Dadie. Baik. Sehingga aktivitas adat cukup padat juga gitu dalam kesehariannya. Sehingga kalau kalau enggak urusan adat, urusan olahraga, ya urusan kerja. Jadi itu aktivitasnya ya tentunya kita bersyukur saya bisa sampai saat ini bisa mengatur waktu untuk melaksanakan 3 tugas yang tadi. Salah satu tugas ini yang hubungannya dengan nafkah kita, karena kita bekerja untuk penghasilan kita. Sedangkan 2 aktivitas kita baik di adat maupun di olahraga itu murni sosial. Betul. Dan murni menjalankan hobi dan juga amanah kita sebagai tanggung jawab sebagai makhluk sosial. Jadi itulah yang kita lakukan. Syukur sepanjang kita saat ini tetap dianugerahi kesehatan, bisa beraktivitas terus. Nah, khususnya yang utama nih berkat ini, ya Buleleng.
kita harus banyak minum. Betul, betul, Pak. minum Ya, air yang gitu utama ya, Pak, ya. Iya. Oke. Jadi kita harus banyak minum ya, sesuai dengan saran dari pemerhati kesehatan kan gitu. Kita harus minum sehari itu minimal 2 liter, 2 sampai 3 liter lah. Betul, Pak. Kita minum sehari. Jadi pagi baru bangun minum 2 gelas. Terus sehingga ini tentunya karena tubuh kita itu sebagian besar unsurnya adalah air. Nah, Betul sekali. sehingga senang sekali juga saya bekerja di air gitu. Ini mungkin sebuah anugerah juga. Makanya namanya saya juga namanya sudah Lestari. Itu sama dengan Iya betul, Pak, sama namanya. dengan Dewi Lestari kan Iya sama betul. namanya. Iya, semoga Cuma, selalu lestari ya, Pak ya. Ini berkah juga saya kerja di air mungkin karena dulu orang tua saya itu bekerjanya di Dinas Kehutanan. Jadi bertugas dari kecil saya tahu kehidupan orang tua saya bagaimana mengamankan hutan. Sehingga mengamankan hutan sebenarnya juga hubungannya dengan mengamankan ketersediaan daripada air. Jadi berkahnya dari apa yang dilakukan orang tua saya bekerjanya di air. Di air. Di air. Jadi itu sebuah anugerah. Malah sampai bekerja di air sampai mendapatkan posisi sampai level tertinggi sebagai direktur utama. Kemudian apa yang kita lakukan kerja juga di PDAM juga diberkahi anugerah dari Yang Kuasa dengan kesuksesan meraih beberapa penghargaan sampai di tingkat nasional. Tingkat Kan nasional, gitu. baik. Nah ini tentunya ya kita lakoni dengan senang, dengan penuh semangat, selalu bersyukur kayak tadi Tuhan sudah memberikan anugerah yang luar biasa kepada kita. Baik. Nah, di tengah aktivitas Bapak yang sangat padat sekali, apakah Bapak sambil-sambil ini nih menyelipkan edukasi atau sosialisasi mungkin baik secara pribadi kepada masyarakat untuk selalu menjaga sumber air di sekitarnya, Pak, atau gimana? Ya. Atau mungkin ada program khusus, Pak, di Perumda Tirtahita Buleleng ini untuk sosialisasi menjaga ketersediaan air di sekitar kita ini, Pak? Ya, jadi senantiasa dalam kesempatan berinteraksi dengan masyarakat ya ini penting kita sampaikan ya, Betul. upaya-upaya menjaga keberlangsungan ketersediaan air, kemudian upaya-upaya untuk melakukan pelestarian daripada sumber daya air, dan di samping kita gelorakan kepada seluruh jajaran karyawan itu melalui 7 sikap dan perilaku, kita juga berikan sosialisasi, edukasi ke masyarakat untuk bagaimana turut melestarikan sumber air, karena tanggung jawab pelestarian sumber air tidak hanya tanggung jawab pemerintah, Betul sekali. tapi harus tanggung jawab bersama pemerintah, bersama masyarakat. Jadi air sumber kehidupan, tanpa air kehidupan akan berakhir. Betul. Sangat penting air, Betul sekali. makanya kita sama-sama lah menjaga pelestariannya. Kemudian senantiasa kita harapkan masyarakat menggunakan air itu secara efektif dan efisien, karena ada saatnya di suatu daerah itu kayak tadi sumber airnya berlimpah, tapi di tempat lain ada yang sangat kekurangan. Makanya kita agar bisa efisien, efektif menggunakan air, sehingga dari kapasitas yang tersedia bisa diberikan kepada masyarakat yang belum dapat akses Betul. air. Kalau program khususnya Pak ada Pak untuk sosialisasi, mungkin bersama-sama mengajak masyarakat menjaga keberlangsungan air ini ada Pak? Paling kebersamaan kita di dalam upaya untuk melakukan penanaman pohon. Penanaman pohon. Ya, biasanya kita bersama dengan dinas terkait, yakni Dinas Lingkungan Hidup, kemudian juga dengan kelompok-kelompok masyarakat yang melaksanakan kegiatan penanaman pohon. Kita tentunya sepanjang kita diinformasikan, kita pasti turut hadir dan kita support gitu, biar sama-sama memiliki tanggung jawab kayak tadi. Ya, kita apalagi terlebih kita merupakan BUMD yang berkaitan erat dengan ketersediaan air itu. Betul. Ya. Oke. Bapak, untuk ke depan nih Pak, apakah ada rencana ekspansi atau pengembangan mungkin untuk pelayanannya Pak? Apakah masih akan terus ekspansi untuk pelayanannya di Perumda ini? Sudah pasti seperti yang kita sampaikan, kita di samping upaya untuk peningkatan kinerja keuangan, Betul. performa perusahaan sebagai sebuah badan usaha, tentunya kita memiliki tanggung jawab juga untuk meningkatkan kinerja dari sisi layanan. Kayak tadi peningkatan cakupan pelayanan, khususnya bagi masyarakat yang belum terlayani akses air bersih sekarang. Sebenarnya kalau di Kabupaten Buleleng, cakupan layanan air minum itu melalui perpipaan itu masih belum bisa maksimal. Dalam artian kalau ukurannya di nasional sih kita sudah lebih tinggi ya dari nasional, karena cakupan akses perpipaan kita itu
sudah mencapai 70%. Kalau kita gabungkan antara PDAM dengan PAM Desa. Ya, kita gabungkan antara PDAM dengan PAM Desa, itu cakupan layanan kita sudah di 70% lebih ya. Jadi sudah cukup tinggi. Kalau di nasional itu cakupan layanan dari sisi perpipaan kan di 30% targetnya. Jadi sebenarnya kita dari sisi penyediaan air minum di Kabupaten Buleleng patut bersyukur karena tersedia juga sumber air yang berkecukupan di Kabupaten Buleleng karena ditunjang oleh pegunungan yang ada di sisi selatan dan laut yang ada di sisi utara, sehingga ini sumber-sumber airnya muncul banyak di khususnya seperti contoh di kota muncul sumber air, malah ada airnya muncul di laut lagi. Seperti contoh di Air Sani itu di pinggir pantai muncul ya, kemudian di daerah Pemaron itu juga dekat pantai sumber airnya muncul. Nah, seperti itu kondisinya ya, kita bersyukur di Buleleng, hidup di Buleleng dari sisi air yang merupakan sumber kehidupan itu tersedia cukuplah untuk masyarakat Kabupaten Buleleng. Baik Bapak, nah terkait dengan PAD nih Pak, untuk PAD sendiri bagaimana Pak kontribusi di tahun lalu dan bagaimana target untuk tahun ini dari Perumda Tirta Hita Buleleng ini Pak? Kita bersyukur dari sisi kontribusi kita terhadap PAD itu selalu bisa meningkat. Malah dari PDAM berdiri itu tahun 86 itu selalu menghasilkan laba. Kita kalau banyak PDAM lain di Indonesia yang rugi, kita selalu untung. Nah itu jadi tiap tahun kita bisa memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah melalui setoran bagian keuntungan, bagian laba tadi. Dan 10 tahun saya jadi direksi, dari tahun ke tahun senantiasa bisa kita tingkatkan perolehan labanya. Sehingga laba kita juga yang kita setorkan ke pendapatan asli daerah meningkat juga setiap tahun. Di tahun terakhir kemarin di 2023 kami menyetorkan bagian laba itu 7,5 miliar. Luar biasa Pak. Oke. Nah Bapak target Bapak kan tahun ini meningkat nih Pak untuk kontribusi PAD-nya. Apakah ada upaya-upaya khusus nih Pak untuk meningkatkan PAD tahun ini Pak? Ya, karena PAD itu sumbernya dari laba, tentunya kita upaya untuk meningkatkan laba perusahaan. Tetap kita lakukan upaya-upaya tentunya dengan meningkatkan pendapatan, kemudian melakukan efisiensi terhadap biaya operasional dan pemeliharaan. Nah, upaya-upaya peningkatan pendapatan dilakukan melalui intensifikasi daripada pelanggan. Kemudian peningkatan penambahan pelanggan baru. Nah, kemudian sebenarnya peningkatan konsumsi pelanggan. Jadi itu upaya-upaya kita untuk meningkatkan pendapatan. Kemudian di samping upaya peningkatan pendapatan, kita lakukan upaya efisiensi. Jadi efisiensi beberapa kita lakukan, khususnya dengan pemanfaatan teknologi dan sistem informasi. Jadi seperti apa yang digelorakan oleh pemerintah dengan digitalisasi, kita mungkin mengurangi dari sisi biaya-biaya yang sifatnya seperti ATK yang tadi kita kurangi, kemudian lakukan efisiensi. Kalau di sisi efisiensi operasi juga kita lakukan upaya dengan pemasangan inverter di pompa-pompa yang ada, sehingga itu akan bisa menekan beban listrik kita. Nah, kemudian efisiensi di hubungannya dengan pemeliharaan jaringan kita lakukan dengan upaya melakukan pergantian daripada atau perbaikan daripada jaringan itu, melakukan peremajaan daripada jaringan sehingga senantiasa biaya-biaya itu dapat kita kendalikan. Sehingga kita menjaga performa, kalau bisa laba itu naik setiap tahun, walaupun sedikit, tapi tetap harus naik. Betul sekali. Dan syukur selama 10 tahun ini senantiasa saya jaga. Naik terus ya Pak ya. Syukur ya semua atas kerja keras seluruh jajaran. Ya, tadi sering kita sampaikan kerja keras, kerja cerdas. Dan kerja ikhlas. Ya, itu karena kita di bidang pelayanan. Patut bersyukur kita sebenarnya bekerja di perusahaan pelayanan air minum. Karena itu kita bisa melayani masyarakat yang merupakan kebutuhan dasar. Jadi orang baru bangun sudah butuh air, Pak. Betul. Coba kalau baru bangun, kita pasti yang pertama Air dulu ya. Kita ke belakang dulu kan. Betul. Apakah buang air kecil, buang besar ke belakang. Terus dia udah langsung butuh air. Kemudian perlu cuci muka dulu baru bangun, pasti perlu air kan gitu. Betul. Jadi itu kemudian setelah itu kita perlu minum lagi pagi-pagi untuk memenuhi kesehatan kita, karena kita harus minum banyak. Itu kita pada bersyukur sehingga memberikan pelayanan kebutuhan air ini sebuah anugerah, kesempatan mulia bagi kita. Kita patut syukuri
dan banggalah kita melayani masyarakat. Baik. Nah, Bapak terkait untuk peningkatan kualitas pelayanan, nah mohon izin disebutkan Bapak mungkin call center yang bisa dihubungi terkait dengan pengaduan atau mungkin ada di antara sahabat Buleleng yang ingin tahu bagaimana sih caranya saya mau sambung baru PDAM gitu, Bapak. Bisa disebutkan, Pak? Ya, kalau terkait dengan pelayanan, nanti kita kan silakan dari masyarakat itu dapat menghubungi kantor-kantor pelayanan kita, kemudian juga menghubungi hotline nomor kita, baik di website kita juga. Kita ada di Facebook, ada di Instagram ada, kemudian beberapa akses yang bisa diakses oleh masyarakat, silakan. Jadi kita di pelayanan kita, kalau di nomor telepon untuk gangguan layanan kita ada di 21140. 21140. Kemudian kalau kita dihubungannya dengan pelayanan di yang lain itu di 22107, 22174, itu di pelayanan telepon kita. Baik. Ada juga pelayanan kita melalui nomor HP daripada customer kita yang bisa diakses oleh masyarakat pelanggan. Baik, terima kasih Bapak. Dan sebelum kita akhiri bincang kita pada kesempatan ini, mungkin Bapak bisa menyampaikan harapan ke depannya kepada masyarakat Buleleng khususnya dan pemerintah Kabupaten Buleleng khususnya tentang ketersediaan air ini dan bagaimana harapan Bapak untuk perilaku masyarakat atau bagaimana bisa disampaikan, Pak? Ya, kami dari Perumda senantiasa berkomitmen untuk menjaga dan meningkatkan pelayanan kita kepada masyarakat menyangkut kuantitas, kualitas, dan kontinuitas serta keterjangkauan cakupan pelayanan kita. Nah, kemudian kita selalu berkomitmen untuk meningkatkan juga kinerja atau performa daripada perusahaan sehingga menjadi BUMD yang betul-betul menjadi kebanggaan pemerintah dan masyarakat Buleleng. Dan berikutnya tentunya kita senantiasa melakukan komitmen untuk menangani setiap pengaduan, keluhan, maupun kritik dari masyarakat pelanggan untuk kemajuan perusahaan. Kita juga siap diberikan masukan, saran dalam rangka untuk bagaimana kemajuan daripada penyediaan air minum di Kabupaten Buleleng. Mudah-mudahan prestasi yang telah kita raih senantiasa bisa kita pertahankan dan tidak perlu ditingkatkan tadi. Dan tentunya terhadap masyarakat kami menyampaikan terima kasih atas pelayanannya, atas kepercayaannya kepada kami. Terima kasih sudah melaksanakan kewajiban menyangkut pembayaran tagihan rekening airnya secara tepat waktu sehingga kami bisa gunakan untuk operasional dan pemeliharaan dan upaya-upaya kita untuk peningkatan pelayanan juga pada masyarakat. Dan terima kasih juga bagi masyarakat yang telah menginformasikan pada kami jika di masyarakat di lapangan ditemui ada bocoran, mohon dilaporkan pada kita sehingga kita bisa lakukan penanganan sehingga tidak banyak air yang terbuang, bisa kita optimalisasi untuk pelayanan. Ya, dan terima kasih juga atas kerjasamanya daripada seluruh stakeholders yang telah termasuk kontribusinya dari seluruh stakeholders terhadap perkembangan Perumda Air Minum Tirta Buleleng sehingga mencapai kondisi seperti sekarang ini. Dan tentunya kami mohon maaf apabila pelayanan yang kami berikan belum tentunya bisa memuaskan semua pihak. Ya, mudah-mudahan kami senantiasa bisa tingkatkan dari waktu ke waktu sehingga sesuai yang disarankan juga oleh kuasa pemilik modal, kita senantiasa lakukan survei kepuasan masyarakat. Nah, dari situ kita mendapat umpan balik bagaimana upaya-upaya kita untuk terus meningkatkan layanan kita kepada masyarakat. Baik, terima kasih Bapak Madi Lestariana sudah berkenan untuk berbincang bersama kami. Dan sahabat Buleleng, demikianlah seluruh pertanyaan sudah kita sampaikan dan sudah dijawab dengan sangat jelas oleh Bapak Madi Lestariana. Sekian bincang komunikasi pada episode kali ini, dan apapun aktivitas sahabat Buleleng dan dimanapun tetap minum ya Buleleng untuk
bersama-sama kita memajukan Buleleng ya Pak ya, melalui Perumda Tirta Hita Buleleng. Ya, jadi ya Buleleng ini kan diproduksi oleh Buleleng ya. orang-orang kita. Kita, ya, betul. Orang Buleleng, sumber airnya juga dari mata air yang Buleleng. Ya, kita harus bangga memiliki ini. Betul sekali. Ya, sesuai dengan kemarin penekanan dari pemerintah Kabupaten Buleleng. Ayo kita gunakan produk-produk daerah. Betul. Ya, karena ini dikerjakan oleh orang-orang Buleleng, sumber airnya dari Buleleng, dan jika nanti memperoleh pendapatan, peroleh keuntungan juga nantinya untuk Buleleng juga, kembali untuk ya, Pak, ya. kembali ke masyarakat Oke. Buleleng. Dan yang utamanya kan bisa memberikan kesehatan, Betul, karena ini salah satu air minum yang memenuhi kualitas standar SNI ya. Jadi dan sudah melalui pengawasan dari Badan POM. Ini merupakan anak perusahaan kita juga, sehingga kalau untung di anak perusahaan, untungannya kembali ke Perumda, Perumda kembali ke daerah. Nah, Betul. mari kita sama-sama gunakan produk ya Buleleng. Oke. Baik sahabat Buleleng, sampai jumpa.